akram wal wasabi wajwaji uduriyatu khususon mengenal kitab-kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiu. Qala al-musannu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiu kang kaping 7 yang ketujuh. Iku uhlika den binasaken. Dibinasakan sapa kaum Hudin, kaum Nabi Hud, kaum Ad namanya. Kalau kaumnya Nabi Soleh namanya kaum Samud. Kaumnya Nabi Hud dibinasakan kapan yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo. Dengan apa membinasakannya? Birrihi dengan angin. Ewadalik utai mekon-mekono uhlika kaum Hud. Kaum Hud bi yaumal arbi'a birrih. Iku qaulu ta'ala dawana Allah ta'ala inna arsalna alaihi rihang sorsoro. Inna satemen ingsun iku arsalna ngeculaken sapa ingsun melepas Allah alaihi ing atase ngrusak kaum Hud rihan ing angin soro-soro kang banget nyuarane, suaranya keras, suara angin lu menakutkan. Udah anginnya kencang, suaranya keras. Al-ayah. Wa qisatuhu utawi ceritane kaum Hud. Iku ana kaum Hud satemene kaum Nabi Hud. Iku lama asau dalam semangsane duraka sapa kaum Hud ketika kaumnya Nabi Hud durhaka robahum ing pangerane kaum Hud wa adaulan pada ngelarani sapa kaum Hud nabi yahum ing nabine kaum Hud ketika mereka durhaka kepada Allah dan mengganggu menyakiti nabinya. Wa qalu lan ngucap sapa kaum Hud. Ya Hud hai Nabi Hud inna satemene kita iku nabudu nyembah sapa kita lasnaming pirang-pirang berhala. Dia nantang, dia berkata di hadapan Nabi Hud, wahai Nabi Hud, kami ini menyembah berhala. Walau nal tapit lan ora noleh sapa kita. Ila kaulika maring pengucap sira, aku enggak akan reken atau enggak akan gubris ucapanmu. Wala nahoplan ora wedi sapa kita minta dirika saking meden-medeni sira. Dan kata kaumnya Nabi Hud, kami enggak takut dengan peringatan kamu. Ini kan udah nantang deh. Nantang, makanya memang kalau saya perhatikan gitu, itu memang udah pantas turun adab. Ya liatin gitu. Mereka nantang. Ini bahasanya. Fa in kunta maka lamun ono sapa sira Nabi Hud iku so dikono kang bener. Nantang kaum adi nih. Kalau engkau memang bener sebagai nabi gitu. Panggil maka nuruno sapa sira alaine ngatasi kita azaban ing siksa. Kalau memang ucapanmu benar, coba turunkan kepada kami siksa. Karena udah nantang pengen disiksa, mau gimana lagi? Ya, Dek, Allah Maha Rahmat main nantang. Gak dibuktikan nanti tambah ini Nabi. Akhirnya apa? Qala ngandika sapa Gusti Allah, qad waqa alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Qad waqa, teman-teman tumiba
benar-benar terjadi. Alaikum mengatai surah kabeh merabikum saking pengiran surah kabeh oporisun siksa. Ya ini terjadi benar. Siksa dari Tuhan kamu sekalian dari Allah. Wa ghadabun lan bendu dan benar-benar mereka mendapatkan murka Allah. Al-ayah. Akhirnya siksanya turun tuh. Pamana maka nyegah sapa Allah taala Gusti Allah taala anhum saking kaum Ad almat orang udan salah sini nang dalam pirang-pirang tahun. Akhirnya nggak ada hujan deh selama 3 tahun. Loh kita aja nih kalau misalkan di kita sekarang nggak ada hujan 3 tahun, kacau ekonomi, kacau. 3 tahun udah hujan. Falam tumtir maka orang udani opo mator alim ngatasi kaum Hud. Benar-benar hujan setetes pun nggak ada, nggak turun, tetes aja nggak turun. Hatta waqa sehingga terjadi opwal kohtu kepailan atau paceklik, maka terjadi paceklik. Paham deh paceklik deh? Sekarang jarang orang ngomong paceklik ya, nggak ada. Paceklik udah susah makan, susah. Walaupun ada makanan mahal, uang nggak ada, mau gimana? Tetap kelaparan. Fi biladim ing dalam negarane kaum Ad, di negerinya kaum Ad terjadi paceklik. Wahalakat lan rusak opal mawasi pirang-pirang raja kaya binatang-binatang pada mati ji. Kenapa? Nggak ada makanannya. Kambing, sapi, kebo mati. Wadawa bulan pirang-pirang gegermetan dan juga binatang-binatang yang melata juga pada mati. Wasoro dan dadi sopal hukumaluk dadi kupi waktin ing dalam waktu pi waktu sobin dalam waktu kangelan syadidin kang banget sehingga saat itu manusia dalam kesulitan yang berat. Susah, jangankan buat gaya hidup, buat mempertahankan nyawa aja susah. Akhirnya pakola maka ngandika sapa Hud Nabi Hud sholawatullahi alaih sholawatullah tai pirang-pirang tambah rahmat adim Allah ku alaihi muga tetap ngatas Nabi Hud. Nabi Hud nih makamnya terkenal ada di Yaman. Makam para nabi itu ji selain Nabi Muhammad ya itu mesti hilaf, ada yang di sini ada yang di situ, beda-beda tempat ada, kecuali satu yang makamnya nggak ada yang hilaf, Nabi Muhammad. Dan orang nggak boleh meyakini makam Nabi Muhammad ada di selain tempat itu karena ini udah ijma kesepakatan para ulama. Murtad misalkan Nabi hijrahnya ke Sleman, misal ke Jogja, udah bisa murtad orang, bahaya, nggak boleh. Maka Nabi Hud memperingatkan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Hud? Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istaghfiru pada nyuna ngampura sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh. Summa tubu noli pada tobat sira kabeh ile maring Rob. Jadi begitu ketika dikasih paceklik, dikasih kesulitan hidup, apa obatnya? Ini istighfar. Mungkin kamu banyak salah, baik salah langkah, salah ini, salah macam-macam. Lihat ini, istighfar. Ayo minta maaf, minta ampun sama Tuhan dan bertobatlah kepada Allah. Al-ayah diperingatkan begitu, itu kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad. Faqalu maka ngucap sapa kaum inna satemne kita iku lana tubuh ora tobat, ora bakal tobat sapa kita. Bayangin udah pacaklik padahal. Orang kalau udah tertutup pintu hidayah begitu. Walaupun udah susah, udah sakit berat, tetap sombongnya masih aja. Ini masih aja. Disuruh tobat nggak mau. Ini kaum Ad begitu. Walakin nursilu, tetapi bakal ngutus sapa kita
rijalan ing pirang-pirang wong lanang ilama kata maring kota Mekah lil istisqa karena arahe nyun siraman kata dia nih dah kita nggak tobat-tobatan, jadi kami bakal menyuruh beberapa orang untuk datang ke Mekah. Jadi dulu pun itu di Mekah nih Ka'bah itu orang kalau minta apa-apa atau api Ka'bah minta hujan, minta apa. Jadi bukan hanya orang Islam, orang kafir pun gitu dulu. Jadi memang sejak zaman dahulu kala itu Ka'bah nih udah dikeramatkan. Jadi dia kami nggak bakal tobat. Diajak oleh Nabi Hud, kami bakal mengirim orang untuk ke Mekah istisqa, memohon siraman hujan. Nah, wakana lan ono sapa musyrikul arabi pirang-pirang wong musyrike tanah Arab. Iku yu'azimuna pada ngagungaken sapa musyrikul Arab Makkah teng kota Mekah. Ya maksudnya Ka'bah. Emang dari dahulu pun orang musyrik Arab itu pada mengagungkan Ka'bah. Makanya ketika Nabi lahir itu di dalam Ka'bah nih ada 350 patung di sekitar Ka'bah. Artinya memang Ka'bahnya yang keramat bukan patungnya. Itu dari dulu gitu ya. Makanya nih kaum Ad pun begitu. Diajak oleh Nabi Hud untuk istighfar, taubat, enggak mau. Dia untuk masalah hujan, kami bakal ngirim orang untuk datang ke Ka'bah, ke Mekah. Wa yadhabuna lan pada berangkat sapori jalan ilaiha marang Makkah lil istisqa kana amreh siraman. Akhirnya berangkatlah beberapa orang utusan kaum Ad berangkatlah ke Mekah, maksudnya ke Ka'bah untuk meminta siraman hujan. Fataru maka milih sapa kaum sita tarajulin ing 6 pirang-pirang wong lanang dipilih, ada 6 orang yang diberangkatkan ke Mekah. Pak ursilu maka den utus sapa sita tarajul, 6 orang ini diutus ilama kata maring Makkah. Patau maka pada teka sapa sita turijal maka teng kota Mekah. Fa'as lama maka manjing Islam sapa rajulani wong lanang loro. Datang ke Mekah, yang 2 masuk Islam. Ya. Wa qala lan ngucap sapa rajulani yang masuk Islam ini. Ilahana du pangeran kita. Wa sayyidana keliru. Ilahana du pangeran wa sayyidana benar. Lan Gusti kita. Inna satemene kita iku nalamu ngawruh sapa kita. Anaka satemene Tuhan iku tahliku ngerusak Tuhan kaum Hudin ing kaum Nabi Hud. Wa nanu alate kita iku lasna ora ana sapa kita minhum saking kaum Hud. Pastajib maka muga-muga nyembahne Tuhan. Dakwatana ing doa kita. Waqdi lan muga-muga nekani Tuhan hajatan ing hajat kita. 2 orang yang masuk Islam ini doanya begini. Wahai Tuhanku, wahai bendoroku, sesungguhnya kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau membinasakan kaum Hud, sedangkan kami ini bukan kaumnya Nabi Hud, kata dia. Maka kabulkanlah doa kami dan kabulkanlah hajat-hajat kami. Kemudian pasami'a maka ngerungu sapa rajulani, 2 orang mendengar sautan ing suara. Yaku lukang ngucap saat sal nyuna sapa sira tutok maka den paringi sapa sira. Ayo sob, mintalah kamu, ada suara begitu. Mintalah kamu maka kamu bakal dikasih. Pakola maka ngucap sapa aduhuma salah saijine rajulani ilaidu pangeran ingsun. Ini satu meneh ingsun iku asalukan nyun sapa ingsun kaing panjenengan umroh sab'in nusurin ing umure 7 manuk raja wali. Ya Allah, saya memohon kepada engkau diberikan umur 7 manuk raja wali.
Misalkan manuk Raja Wali ini umurnya satu manuk misalkan 20 tahun. 20 kali 7 berapa? 140. Nah gitu. Nggak tahu umurnya manuk Raja Wali berapa? Ya, sekitar segitu lah. Akhirnya Pak Harto itu makawe sampai sun. Dari kayak muka sab anusur. Papi pabakya maka tetap sopar batu nong papat. Melku pari saking pirang-pirang kafir, kan 2 orang masih Islam, yang 4 orang tetap kafir. Wa kana lan ono sopaduhum salah saijine arbatu minal kufar. Iku yad doa sopahad. Payakulu maka ngucap sopahad, ini doanya. Tetap orang kafir pun doa. Orang jarah ke makam wali ya doa. Orang jarah ke Gunung Kawi ya doa, sama isinya. Iya kan, cuman beda caranya gitu. Doa-doa juga, memohon juga. Itu beda. Ini doanya salah satu dari 4 yang kafir tuh. Allahumma ya Allah. Lam aji ora teka sapa ingsun. 5 ridin kana wong kang sakit. Pa udawi maka nambani sapa ingsun hi ing marid. Wala li ajli asirin lan ora teka kena arahe boyongan tahanan. Padihi kang padi makan nebusi, nggak nukdihi gitu ya, makan nebusi hing asir. Ya Allah, aku kesini bukan datang untuk orang yang sakit, maka aku mencari obat. Juga aku bukan datang karena orang yang dipenjara, maka mencari kebebasan, gitu ya. Kan itu katanya. Doanya, Allahumma ya Allah iski, mugi-mugi nyirami Tuhan, paling siraman Tuhan, maksudnya siraman hujan. Adan ing kaum ad, kama kunta kaya oleh ono Tuhan. Ikut taski nyirami Tuhan. Ya Allah, kami datang ke sini nih untuk memohon hujan untuk kaum Ad. Sebagaimana engkau dulu telah memberikan siraman. Itu langsung deh. Pahajat maka bergerak oba-oba. Opo salah sahabatin telu pirang-pirang mega atau mendung. Kalau bergerak tuh mega. Habis itu apa gitu tuh. Meganya itu bedoun, rupanya mega putih, wahamuraunan abang, wasodaunan ireng. Ada 3 mega. Ada mega yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Ya pasami amakang rengu sopahad sautan suara. Maka kemudian dia berdoa di Mekah, di Ka'bah, ini mendengar suara. Ikhtar milih sapa sira ayyaha ing di indine salasa sita karep sapa sira. Ada suara gitu, kamu mau pilih mega yang mana, mau hitam, mau putih, mau merah gitu Ji. Pakola maka ngucap sopahad ikhtar tu milih sapa ingsun as-saudaing mega ireng. Kan biasanya kan mendung hitam tuh hujan deh ya. Kalau putih kan bukan biasanya ya. Dia milih yang hitam. Akhirnya pas sami ama kang rungu sapa sautani suara, denger suara lagi gini. Ya kulo kang ngucap apa saut. Kode tartu temen-temen Kodih tarta maksudnya gitu. Teman-teman milih sapa sira. Ramadan ing au. Lam yabqa kang ora tetep apa Ramad min adin saking kaum ad adan ing wong suci. La walidan ora ana wong tua. Wala waladan lan ora ana bocah atau anak. Maka ada suara katakan, oh kamu milih mega yang hitam, berarti kamu memilih debu. Au debu. Nah, apa maka dengan debu itu kaum Ad tidak akan tersisa.
habis mati, tidak tersisa seorang pun, tidak tersisa orang tua atau anak. Akhirnya Pak Amaro maka perintah sapa Allah taala al muwakkila ing malaikat kang den pasrahi ala ring atas angin. Maka Allah memerintahkan malaikat yang dipasrahi angin. Ayo istilahnya tengah culaken sapa muwakil malaikat minas sorosori saking angin kang banget nyuarane, angin yang keras. Bimik dari halqati darin kalawan kira-kira bolongane kelambi keri bimik dari halqati dirin gitu ya. Kalau kira-kira bolongane kelambi keri itu angin, Allah perintahkan malaikat yang ngurus angin itu supaya dilepas itu angin. Enggak gede deh, sekira-kira bolongan baju perang, bolongan baju ya lumayan dah ya, baju perang. Akhirnya angin dilepas, mati semuanya kawan. Mereka menganggap bakal turun hujan. Wah, seneng, mereka udah pada seneng gitu, bahagia mau hujan. Ternyata debu sama angin yang sangat kencang, mati semua. Kala ngandika sapa Wahb bin Munabbih, Wahb bin Munabbih al-Yamani kang bangsa Yaman. Rahimahullah, muga-muga paling rahmatu ing Wahab bin Munabbih sapa nusul. Inna tatal ardi atau Wahab bin Munabbih satemene ing dalem ngisore bumi asupla kang ngisor di bawah tanah ini oporihan ono angin. Jadi angin dek bukan di atas, adanya di bawah tanah. Itu ternyata diteliti oleh ilmuwan, benar. Mungkin orang kalau nggak menyangka angin itu di atas ya kan, enggak. Tapi ternyata Wahab bin Munabbih mengatakan di kitab terdahulu nih, sesungguhnya di bawah bumi yang bagian bawah ada angin. Yuqalu kang den ucapaken laha maring ri opal akim, angin akim namanya. Akim ini kalau bahasa ininya gabuk. Ya mungkin nggak tahu kalau bahasa sekarang mungkin puting beliung kalau sekarang ya, puting beliung. Hakim tak sipu kang banget nyuarane opori yaumal kiamat ing dina kiamat itu angin itu keras suaranya. Nah karena emang anginnya itu di bawah tanah ya kan, suara keras. Fatak lau maka bisa bedol opori aljibal pirang-pirang gunung min amakiniha saking pirang-pirang panggonane jibal. Ya dikumpul. Nah itu angin ini saking dasarnya bisa gunung aja jebol dari bawah tanah, gunung jebol. Makanya idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu malaha yaumaidin tu hadis akhbarha bianar bakal yaumaidin. Jadi gunung nih jibal, gunung-gunung nih berterbangan kayak apa tuh, kapas ketiup angin kan. Kenapa? Iya ternyata karena anginnya di bawah akim itu akhirnya jebol. Bahaya kalau sama angin itu, pohon sekokoh apapun, bangunan sekuat apapun ya jebol. Oh enggak, ini besi ini jebol, enggak jebol. Orang anginnya dari bawah tanah. Watajal jalalan gonjang ganjing akan opori al arodina yang pirang-pirang bumi. Dan itu angin itu bisa menyebabkan gempa. Makanya kan gempa ada dua ya, ada gempa tektonik, ada gempa satu lagi apa dek? Vulkanik. Itu benar. Yang dari angin gempa apa dek? Kan ada gempa karena gunung meletus ya, hah? Nah itu, jadi saking dasar sampai goncang ya. Kalau goncang tanah itu, kalau tanah goncang itu bahasa Indonesia gempa, iya kan? Goncang ganjing di tanah ini. Watar paulan ngangkat opori haing arobin, itu bumi ini terangkat
dengan angin itu. Makanya nanti kiamat nih, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi itu mengeluarkan isinya, isinya bumi ini keangkat. Nah itu angin itu. Kiamat makanya bumi itu. Hah? Hakim. Kalau bahasa Indonesia angin apa deh? Internal. Pokoknya ya Allah alamnya angin apa nanti ditanya. Yang jelas anginnya ada di bawah bumi. Ya buah bener ada oke. Enggak tahu. Kalau Allah taala kan dikasih Allah taala. Wa milat gitu deh. Bener ya? Landen goncang opwal ardu bumi. Wajibalan pirang-pirang gunung. Paduk kata maka hancur opo ardu wajibal. Dakatan kelancur waidatan kang siji itu digoncang dengan angin itu bumi, tanah, gunung pun hancur. Angin ini dasar tuh. Dasar tuh. Makanya Nabi pernah ketika Nabi menceritakan tentang proses Allah menciptakan bumi ini. Katakannya Nabi bumi ini tadinya goncang gitu. Kemudian Allah bikin gunung-gunung. Dengan gunung tuh bumi ini langsung ini gak goncang. Mereka kaget. Ya Rasul kok begitu hebatnya gunung? Ada nggak yang lebih hebat dari gunung? Ada kan ini besi, ya kan? Batu kan gunung, sama besi kuatan mana deh? Hah? Besi udah orang nggak tahu sih. Ada nggak yang lebih hebat dari besi? Ada. Api. Karena besi pun kena api hancur meleleh. Ada nggak yang lebih hebat daripada api? Ada. Air. Ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Angin. Ya angin nggak hebat ini lihat tadi. Iya kan gunung sama ini. Ada nggak yang lebih hebat daripada angin? Ada. Doa. Doanya seorang hamba yang soleh. Doa deh. Itu lebih hebat daripada semuanya itu. Wasab atuma alapi malakin utawi 7.000 malaikat iku muwakkalatun den pasrahi ala diri ngatasi ikilah angin ini yang mengurus angin itu ada 7.000 ya, 7.000 malaikat. 7.000 malaikat. Mungkin departemen keanginan ya, malaikatnya bagian departemen angin, ada anggota-anggotanya 7.000. Karena ini angin yang dahsyat ini. Amaro perintah sapa Allah taala Gusti Allah taala al malaka ing malaikat al muwakkala kang den pasrahi ayur silang yang tengah culaken sapa malak juj'an ing bagian min hadiri sang ila angin ila kaum adin maring kaum ad, tapi nggak semuanya dilepas sedikit aja. Tapi angin yang di bawah tanah itu kalau perintahan malaikat kan 7.000, satu orang di antara udah coba lepas aja bolongan dikit keluar itu angin. Kalau nanti kiamat semuanya dilepas itu baru sedikit juj'an kirim ke kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad. Faqala makangan ka sapa malak ila itu pengarang isun kam iku iro ursalu dan utus sapa ingsun. Seberapa ya Allah kata malaikat nih ini yang dilepas nih bolongannya kira-kira segede apa gitu. Pakolangan ke Allah miqdaro manhirosaurin kira-kira bolongane irungnya sapi segitu deh, sebesar bolongan hidungnya sapi.
keluar angin kenceng udah. Ya kayak ada angin itu kan ada di balon gitu. Cuman ditojo segini kan keluar nanti. Ya kan? Ya. Enggak di apalagi kalau gede. Pakola makan ka sapa Gusti Allah. Kasirun kalawan akeh. Kalau kata Allah itu segitu sebolongan hidungnya sapi ini kegedean gitu. Kalau ta'ala bimik dari samil hiat kalawan kira-kira bolongannya jarum. Sebolongan jarum aja kata Allah. Sebolongan jarum. Pala majat maka semangsane teka ing kaum ad apa sahabat Mega ketika Mega itu datang kepada kaum ad. Qalu pada ngucap sapa kaum ad hadau taikiki sabah iku aridun Mega kang anyar teka mumtiruna kang bakal ngudani opo sahab nah ing kita mereka seneng datang Mega. Yo ini Mega yang baru datang nih pasti kami bakal dikirimi hujan. Pajaba mangka nyembadani ing kaum sapa Hud Nabi Hud alaihissalam bahwa balik utawi bahwa balik utawi aridun atau mega mas tajaltum ajak ke susu kabeh bikalan aridun iku rihun angin kata Nabi Hud itu bukan hujan loh itu mega itu kamu jangan tergesa-gesa berbahagia bersuka cita itu bukan hujan itu angin Nabi tahu iya kan kasih tahu sama lo pihak iku dalam rih azabun utawi siksa alimun kang banget ngelara akan dan di dalam angin itu ada azab yang pedih. Akhirnya bener pajat maka teka opar rihu angin pauroja maka metu minum sengkom opo sab umi ati rojulin 700 wong lanang saking anginnya besar orang kalau ada angin besar kan mesti pada keluar semua jadi takut kerurugan rumah ya kan akhirnya itu 700 orang nih naik ke gunung tempat yang aman mungkin dipikir sama dia wa khadalan nyekal sapa kulu wahidin saben-saben wong siji minhum saking 700 biadil akhori kalawan tangane wong kang ngene yang 700 orang ini saling berpegangan tangan karena biar kuat kan saling menyantel gitu kalau ada angin benar kuat palamma ahasu maka semangsa ngerasa sapa sab umi ati rajul ketika udah terasa amat 700 laki-laki ini bistidadirihi kalon banget angin sohu maka pada bengok menjerit sopo sab umi ati rajul warokadu lan pada degeg ini kayak orang ruku itu jadi kalau ada angin kan mungkin begini kan masih pada degeg begitu degeg al jabal ing gunung ada pasau maka pada ambles sopo sab umiati rojul ila rukabihim maring pirang-pirang dengkulai sab umiati rojul pil hajiring dalam batu mungkin saking kuatnya nahan gitu 700 perpegangan anginnya kenceng sampai ambles ke dengkul ambles ke dalam tanah palam mahana maka semangsane wis parek opo waktul azabi waktu siksa otot maka nyuara keras opo asung langit altiton kalau nyuara keras temenan juga dari langit itu suara seriwit gitu kenceng banget suara. Wah menakutkan sangat menakutkan waro adat lan metu bledeg opo sama juga keluar suara petir suara angin yang sangat keras
Wana jalat, udah suara nyeriwit gitu ya dari langit, suara petir. Kemudian wana jalat lan keluar temurun oporihun angin. Pahadamat maka ngerubuhaken oporih jami'a abniatim ing sekabehane pirang-pirang bangunane kaum Ad. Padahal bangunannya itu kaum Ad ini dari batu, si batunya mah didukir, itu tetap hancur sih, hancur. Warafa'alan ngangkat wa baudimal jami warapuha lan kangkat abniatuh warap walan ngangkat ha ing abniyatuhum oparihu rihan. Dan juga itu bangunan rumahnya itu terangkat oleh angin. Pajala maka dadiaken opori ha ing abniyatuhum misla zakiki halema dani gelepung atau tepung almatuni kang den giling. Itu bangunan itu diterangkat oleh angin itu mungkin hancur jadi seperti tepung, udah nggak ada bekasnya, artinya udah rata aja, udah rata sama tanah, udah semuanya rata, nggak ada bekas. Pasorot maka ada di opo abniatuhum iku romalan pasir, udah kayak jadi pasir. Wahadir romal utai kila pasir allati lawajil adi kang telping atase dhuwure bumi iku mindalika saking mekono-mekono abniyatuhum. Katanya pasir yang ada di bumi itu tadinya dari bangunan-bangunan kaum Ad. Apa bangunan rumahnya, apa bangunan gudangnya, bangunan apa? Terangkat itu remuk jadi kayak pasir. Nah, kan ada pasir di mana-mana. Konon katanya pasir-pasir itu asal muasalnya dari situ. Berarti kan ini angin dahsyat sekali. Summa rupiah noli den unggahaken sopo kaum Ad ila jai mereka awang. Itu kaum Ad manusianya terangkat semuanya ke langit, terangkat ke awang-awang. Setelah terangkat wadoroba lan banting opori hum ing kaum Ad alal ading atase bumi. Habis terangkat dibanting ke bumi itu sih, ya remuk semuanya lah. Mau gimana ya kan, terangkat banting ke bumi. Pasoru maka jadi sopo kaum Ad iku kanem kaya seneng kaum Ad iku aja janahlin wit korma hoyatin kang roboh. Maka itu kaum Ad yang dibanting bumi seperti pohon kurma yang wah. Wapil khobar lan iku dalam hadis pilauto ipil kosos ing dalam kitab lauto ipil kosos anahudan taidawa anahudan satemene Nabi Hud alaihi salam iku jama ngumpulaken sapa Nabi Hud al muslimin yang pirang-pirang wong Islam wa hoto lan garis sapa Nabi Hud haulahum ing dalam kiwetangan muslimin khoton kalawan garis. Jadi dalam riwayat nih Nabi Hud sebelum ada tiba nih orang muslim digarisi semuanya, digaris. Sehingga ketika ada angin itu musuh itu dilewati. Ya garis begitu. Ada seorang wali ini kalau nggak salah namanya Sahal Atustari. Itu Sahal nih dek kalau ngembala kambing nih, ngangon kambingnya cukup digaris aja gitu. Itu kambing nggak kemana-mana, di situ aja. Ada bisa dia mau kemana, nggak ke kebun orang, di situ aja gampang makan. Terus kalau dia misalkan mau mandi nih, dia doa hujan turun, hujannya cuman di sekitar dia doang kayak shower gitu garis. Makanya emang udah ada dulu ya, Nabi juga begitu, Nabi Hud digarisi semuanya. Jadi sama anginnya dilewat.
Makanya kan para wali, para ulama nih warasatul anbiya, pewaris para nabi. Para nabi dulu bisa begitu, mesti pewarisnya juga bisa, walaupun nggak sedang. Tapi namanya bukan mujizat, karomah kalau para wali. Pakanat maka ono poriu angin ikut tati teka pori ila dalikal khotim maring bukan garis watar julan balik opori cuman sampai ke garis doang balik lagi angin, gak bisa masuk ke dalam garis. Nah gitu. Nah gini tempat parkir garis sini udah orang yang jatuh nggak bisa masuk udah. Makanya kiai-kiai ada ilmu begitu, pagar gaib katanya ya, pagar ini. Ya, cuman kadang-kadang paranormal ya itu dipermainkan, orang dibohong-bohongin. Wakulu irsalin utawi saben-saben lapan irsal arsalna gitu ya. Kalau Allah Ta'ala dulu. Kalau Allah Ta'ala kan dikasih Allah Ta'ala inna arsalna alaihim rihang soro-soro. Inna sama mengsu. Iku arsalna ngeculaken sapa ingsun melepas. Alaihim ngatasé kaum Hud rihan ing angin soro-soro kang banget nyuarane yang keras suaranya. Wakul irsal utai saban sependapat irsal kayak arsalna itu irsal ya arsalna pil Quran ini dalam Quran ikulil hayawani kadue hewan maknanya untuk hewan pal murad maka itu perkara kang dan karepaken minhu sangking irsal iku hakikatu irsal hakikate ngeculaken misalkan domba dilepas ikatannya itu bahasanya irsal. Domba dilepas dari kandangnya, makanya diculkan di ini. Tadinya untuk hewan. Tapi ya kemudian ya hakikatul irsal yang penting dilepas. Berarti angin pun ya dilepas. Biasanya kan yang dilepas domba, ini sapi buat gitu bahasa melepas itu ya. Pal muradu maka perkara kang dan karepaken minhu sangking irsal yaiku hakikatur irsal hakikate ngutus kakoli ta'ala kadonal ta'ala inna arsalna nuhan ila qaumi satu meningsun iku arsalna ngutus kalau jadi juga kemudian artinya mengutus sapa ingsun nuhan ing nabi nuh diutus ila qaumi maring kaum nabi nuh. Wakulu irsal utawi saben-saben lapan irsal liwir adamiyina kadue liyane anak Adam. Kalau lapan irsal untuk selain anak manusia iku pal muradu maka tu perkara kang dan karepaken minusang irsal iku alpatu buka artinya membuka. Kalau kata-kata irsal arsalna nih yang kita juga artinya mengutus untuk bukan untuk manusia, kata-kata arsalna itu artinya membuka. Contoh kakoli ta'ala kadon Allah ta'ala wa huwallazi yursilu riyaha busram baina yaday rahmat wa huwa ta'ala sauli kula zat yursilu. Nah ini kata arsala yursilu irsalan artinya buka karena bukan kepada manusia, bukan kepada adamiyin. Iku yursilu buka Allah iku ala zat yursilu kang buka sallallahu arariyaha ing angin busron kana bebungah mim baina di rahmatih ing dalam antarane ngersane rahmat Allah. Juga ada angin itu angin apa gembira, kabar gembira, angin semilu, angin macam-macam. Ada angin yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Makanya orang nih kalau orang suka ngomong yang nikmat-nikmat yang indah tapi nggak ada buktinya, cuman ngasih angin surga doang, anginnya doang. Kayak angin memang angin begitu macam-macam.
Kala ngandika sapa Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih. Arariyahu te pirang-pirang angin iku sab'atun ono pitu. Angin ini ada 7 macam deh. Ingat, angin ada 7. Salah satu tekang telu minha saking sab'ah yang 3 dari 7 angin riyahu rahmati angin rahmat. Yang 3 itu angin rahmat. Ya, semilir angin tuh, ada kira haridang, ada angin. Itu rahmat tuh deh itu. Ya. Angin sepoi-sepoi apa deh angin sepoi-sepoi deh. Kamu nggak pernah dengar sepoi-sepoi, angin sepoi? Angin rahmat itu. Hah? Tahu? Angin naon? Yang jelas ada 3 angin, itu angin rahmat ya, sepoi-sepoi semilir angin ya. Angin itu nikmat tuh. Wa arba'atun utai papat minha sangi sab'ah iku riyahul ukubah angin siksaan. Ada 4 lagi angin siksaan. Di 3 angin rahmat itu enak dah ke badan, nikmat ke badan. Ada lagi 4 angin siksa. Amarariyahu rahmani kada 3. Ana padu teh angin rahmat. Iku pa awwaluha makotai kawitane rahu rahmat iku an-nasyirat. Angin kang gumelar, an-nasyirat, angin yang menyebar. Oh. Wan nasyirati nasra. Al Quran firman. Qala ya Allah, wan nasyirati demi angin yang menyebar. Udara itu ya, oksigen tuh. Tuh angin nasyirat menyebar. Nasron kalau nyebar teman rahmat. Tuh kita kalau nggak menghirup oksigen deh, mati. Loh, butuhnya kita kepada angin itu lebih butuh dibandingkan butuhnya kita kepada makanan. Karena kita kalau kepada makanan sehari mungkin nggak makan masih hidup jinya. Coba sehari kita nggak menghirup oksigen, jangan sehari 5 menit ya jinya kuat 5 menit. Ngusan banget. Nah itu namanya an-nasyirati nasro, wan nasyirati nasro, angin yang menyebar. Itu angin rahmat. Wana wasaniyau tekang kaping pindho iku al mubasyirat, angin bebunga. Makanya dulu nih penyanyi zaman dulu, wahai angin kabarkan padanya. Kata janjinya, tolong kayak angin sampaikan kepada janda yang ada di sono. Misalnya. Itu namanya kemudian dia yang di sono tahu-tahu terasa adem gitu deh. Itu namanya angin al mubasyirat. Ya kan, rumah terbuka, mungkin disangka si dia yang datang, ternyata pintu yang tertebakan. Itu udah gembira tuh ya, kita udah bahagia. Itu namanya al mubasyirat. Kedua, kalau Allah Ta'ala kan dikasih Allah Ta'ala, wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyirat, wa min ayatihi